Jadi kita bahas dulu tentang penarikan sampel. Di awal statistik 1 kita pernah belajar ada yang disebut dengan populasi dan ada yang disebut dengan sampel. Kalau populasi itu keseluruhan gitu ya, dari semua objek atau individu gitu, yang memiliki karakteristik tertentu, misalkan karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Jadi kalau penelitiannya tentang mahasiswa gitu kan, bagaimana karakter atau kepribadian mahasiswa gitu kan di Cirebon gitu. Maka semua mahasiswa di Cirebon ya, kampus-kampus yang ada di Cirebon itu semuanya harus diteliti. Nah, itulah yang disebut dengan populasi. Jadi totalitas atau universe. Kalau dalam himpunan itu yang ada di dalam kotaknya itu adalah populasi. Kalau untuk sampel itu hanya sebagian. Nah, jadi dia punya karakteristik tertentu. Ya bergantung kepada bahan penelitiannya. Penelitiannya tentang apa? Apakah tentang anak-anak sekolah begitu kan? Tentang kalau sebelumnya itu di statistik 1 kan, penggunaan rokok misalnya ya, ingin diuji. Nah, populasinya ke anak-anak usia SMP misalnya atau usia 10 sampai 15 tahun. Nah, berarti semua yang ada di kota Cirebon misalnya ya, ruang lingkupnya Cirebon, nah itu harus diteliti karena kalau menggunakan populasi. Jadi seluruhnya ya. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Jadi kalau sampel itu hanya sebagian saja. Jadi kalau di dalam bahan penelitiannya itu ingin mengetahui perilaku merokok anak usia 10 sampai 15 tahun gitu. Nah, nanti tidak perlu semua anak-anak yang ada di kota Cirebon yang usia 10 sampai 15 tahun itu dijadikan bahan penelitian. Nanti cukup sebagiannya saja. Jadi sampel itu sebagiannya. Nah, bagaimana mengambil sampel? Ini kan dikatakan melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, dan dianggap bisa mewakili populasi. Jadi memang dia bagian dari populasi, kemudian kita ambil secara acak. Seperti itu. Jadi bedanya populasi dengan sampel. Kemudian nanti ada istilah parameter dan istilah statistik. Parameter dan statistik itu adalah besaran yang berupa data ringkasan atau angka ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari populasi dan sampel. Kalau belajar ilmu fisika mah kan ada besaran dan satuan ya. Kayak misalnya berat, besarannya itu berat, nanti dia punya satuannya kilogram. Berat itu kan untuk menunjukkan seberapa besar bobot sebuah benda itu. Nah, itu kan ada yang disebut dengan besaran gitu kalau pada fisika. Nah, kalau di statistik namanya parameter dan juga statistik. Jadi statistik dengan statistika itu beda. Kalau statistika itu ilmunya gitu kan, ilmu yang mempelajari tentang. Nah, kalau statistik itu adalah besarannya. Nanti ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari populasi dan sampel. Nah, bedanya apa? Kan ini baik parameter maupun statistik, keduanya adalah besaran. Bedanya kalau pada parameter itu informasi yang sesungguhnya yang didapatkan dari mengumpulkan data dari seluruh elemen atau populasi. Jadi kalau parameter itu besarannya didapatkan atau diperoleh berdasarkan seluruh elemen atau seluruh populasi. Sedangkan statistik dia adalah penduga dari parameter. Nah, kenapa disebut penduga? Karena dia hanya mengumpulkan data dari sebagian elemen atau sampel. Nah, bisa jadi gitu kan antara data sampel dengan data populasi itu berbeda. Makanya kemudian
statistik itu hanya merupakan dugaan dari parameter. Karena dia didapatkan dari sampel. Nah, sedangkan sampel yang baik itu harus mewakili populasi. Jadi statistik ini dia harus besaran yang akurat gitu kan. Dugaan penduga parameter yang akurat. Kalau sampelnya itu memang bagus, mewakili parameter. Nah, ini bedanya. Jadi kalau selama ini kenal istilah rata-rata, varians gitu ya, proporsi, simpangan baku, itu sebetulnya parameter gitu kan, besaran-besaran yang ada di dalam statistika. Jadi kalau pada parameter itu rata-rata simbolnya mu gitu kan. Kalau pada sampel itu simbolnya X bar, ini X ada garisnya. Ya. Varians kalau pada parameter simbolnya sigma kuadrat, kalau pada statistik simbolnya itu S kuadrat. Simpangan baku itu kan akar dari varians ya. Berarti kan ini sigma, ininya S. Kalau jumlah observasi, kalau di populasi itu dia N kapital, ini N-nya yang kecil. Juga ada proporsi. Ini di populasi itu menggunakan P yang kapital, sedangkan di statistik simbolnya P yang kecil. Pengadikan laptop sih nggak bagus. Laptop. Nah, untuk rata-rata itu kan merupakan ukuran pemusatan data ya, di mana data itu berkumpulnya gitu. Itu kan rata-rata. Kalau varian dia ukuran sebaran data, seberapa besar data itu menyebar. Kalau jumlah observasi ya banyaknya data gitu kan. Sedangkan proporsi itu persentase. Nah, bagaimana mengambil data? Kan tadi bahwa sampel itu diambil dari populasi. Jadi hanya sebagian saja mengambil. Jadi disebut pengambilan sampel gitu. Itu adalah, ini kan cara pengambilan data ada dua. Yang pertama itu sebagian dari elemen populasi atau sensus. Kalau sensus mah keseluruhan data ya. Yang pertama ini dia menggunakan metode sampling. Metode sampling itu dia hanya mengambil sebagian. Bagaimana caranya mengambil sebagian? Bisa diambil secara acak saja gitu kan. Kalau sekarang mungkin pernah lihat nggak yang undian-undian itu, yang kemudian diacak nanti yang keluar angka berapa saja begitu. Jadi kita harus punya datanya dulu, misalkan data pemilik seluler Telkomsel gitu. Nah itu harus datanya harus ada dulu ditulis dari nomor 1 misalkan sampai nomor 1000, katakan pelanggannya ada 1000 di kota Cirebon. Nah kita hanya akan mengambil sampel 10% saja, hanya 100 orang. Nah gimana cara mengambil 100 orang dari 1000 tadi? Nah caranya bisa diundi menggunakan komputer gitu. Nanti yang muncul angka berapa saja. Nah ditulis nanti dilihat, misalkan pelanggan yang nomor 1, pelanggan yang ke-50, pelanggan yang ke-200. Nah, itu yang kemudian akan dipilih. Itu caranya mengambil data ya, mengambil sampel. Jadi dengan cara undian. Kalau ibu-ibu yang suka arisan sih kan gitu ya, disimpan di gelas, dikocok tuh, nanti keluar misalnya siapa namanya yang menang. Kayak begitu itu juga bisa. Atau kita mau urutkan, misalnya kita ambil 100 dari 1000, berarti 1000 dibagi 100 itu berapa? 10 ya. Nah, setiap 10 orang diambil 1 gitu kan, berarti data ke-1, data ke-11, data ke-21. Yang seperti itu juga boleh gitu. Cara mengambil sampel. Itu kalau sampelnya diketahui gitu ya, kayak karyawan, misalnya pelajar, kan datanya ada semua. Tapi kalau datanya tidak diketahui gitu, kayak misalkan kemarin kan Ibu contohkan
pelanggan di sebuah supermarket ya, atau pelanggan di belanja online, itu kan nggak diketahui itu. Sampelnya ada berapa. Pengunjung sebuah tempat wisata juga sampelnya tidak diketahui. Nah, akhirnya bagaimana cara pengambilannya? Kalau yang tempat wisata menunggu di tempat wisatanya, nanti ada yang datang ya kita tanya. Tapi kalau kayak belanja online, buat kayak Google Form seperti itu, ditanya pernah tidak belanja menggunakan online gitu ya belanjanya. Kalau yang pasti pertanyaannya, kalau yang enggak ya enggak jadi. Seperti itu. Nanti jumlah sampelnya berapa bergantung kepada variabelnya. Kalau variabelnya 2, misalnya sampel berapa kali variabel, begitu ambil sampel. Yang kedua mah tadi sensus. Kalau sensus mah berarti keseluruhan data nanti akan diambil. Lalu kenapa kita memilih metode sampling? Ya. Kalau populasinya jumlahnya 30 gitu, kayak kemarin Ibu baca artikel tentang keuangan ya, kemampuan memanage keuangan gitu pada karyawan PT Pindad, tetapi populasinya itu hanya bagian keuangan, jumlahnya 30. Nah, kalau jumlahnya sudah 30 nggak perlu sampling lagi, langsung saja populasi semuanya ya. Tapi kalau jumlahnya banyak begitu, nah ini akan jadi masalah kalau kemudian diambil semua. Kenapa sampai kemudian kita memilih sampling gitu kan? Yang pertama, objek penelitiannya itu homogen. Kalau homogen kan nggak perlu ditanya semua, misalnya tuh satu tipe begitulah. Bisa dikatakan satu tipe. Jadi ingin mengetahui jiwa entrepreneur para pemuda gitu kan, kalau menggunakan rumus Slovin minimal 30%-nya. Pemudanya ada berapa puluh juta ya, 30 juta, 30%-nya harus 10 juta. Ini kan sangat besar. Sedangkan karakteristiknya itu bisa dikatakan ya pemuda itu hampir-hampir mirip gitu karakteristiknya. Tinggal nanti beda daerah yang kemudian memungkinkan berbeda karakter. Jadi kalau objek penelitiannya homogen, hampir-hampir mirip begitu, ya nggak perlu populasi lagi gitu kan, sebagian saja pakai sampling. Atau objek penelitiannya yang kemudian mudah rusak. Jadi harus segera misalnya ya penelitiannya itu harus segera dilakukan, kalau enggak momennya itu sudah hilang. Menunggu misalnya harga emas kemarin sedang turun, orang ingin meneliti kecenderungan orang membeli emas gitu kan pada saat harga emasnya turun gitu kan. Nah itu kan harus segera. Atau penelitian yang lain lah ya yang memang ini kenapa mudah rusak ya. Sebetulnya lebih ke arah waktunya itu yang harus segera gitu, ke arah sana. Kemudian penghematan biaya dan waktu, ini masalah faktor ekonomi. Semakin lama waktu, tenaga yang dibutuhkan juga semakin besar, nanti akan berimbas kepada biaya yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Jadi kalau memang bisa pakai sampel, ya ngapain pakai populasi. Kemudian juga masalah ketelitian, semakin banyak data itu kadang semakin membuat orang kurang teliti ya, udah ngeliat datanya ya udah banyak sekali. Jadi kalau bisa dengan sampling ya sudah cukup sedikit. Sama tadi ukuran populasinya, apakah besar ataukah sedikit. Kalau memang sangat besar, ribuan, jutaan ya sudah. Akan diambil sampel saja. Nah ini distribusi penarikan sampel. Distribusi penarikan sampel X bar, ini berarti rata-rata dari X ya. Distribusi penarikan sampel X bar, adalah distribusi peluang dari seluruh kemungkinan nilai rata-rata sampel X bar. Nanti ada nilai harapan itu sama dengan rata-rata ya, mu gitu kan.
Kalau rumus variannya ini n dikurangi n kecil dibagi n dibagi n dikurangi 1 dikalikan sigma kuadrat dibagikan dengan n. Ini untuk yang populasinya terbatas. Artinya populasinya diketahui. Kayak tadi karyawan PT Pindad misalnya, atau pegawai negeri di dinas koperasi. Nah ini kalau yang di bawah ya, sigma kuadrat X bar itu rumusnya sigma kuadrat per N. Ini kalau populasinya tak terbatas, artinya tidak diketahui. Kayak tadi jumlah pengunjung itu ya, atau pembeli begitu, itu kan tidak diketahui populasinya. Nah ini kita akan contoh ya, mengerjakan latihan. Jadi berikut adalah contoh pengambilan sampel acak sederhana tanpa pengembalian. Misalnya ada 5 orang karyawan suatu perusahaan yang ditanya mengenai upah yang diterima. Jadi X-nya itu adalah upah mingguan dalam ratusan ribu, ini harusnya ya, ratusan ribu rupiah. Nah, X1 upah mingguannya, artinya orang yang pertama itu upah mingguannya Rp500.000. X2 upah mingguannya Rp300.000, X4 Rp400.000, X3 Rp400.000, X4 Rp600.000, dan orang yang kelima itu upah mingguannya Rp700.000. Kemudian suatu sampel acak dengan N sama dengan 3 diambil dari populasi tersebut tanpa pengembalian. Nah, hitunglah mu-nya, mu X bar, sigma kuadrat, dan sigma dari X barnya. Kita akan kerjakan menggunakan Word saja. Sebentar. Nah, ini contohnya ya. Jadi kan ini mengambil tiga sampel dari 5 karyawan. Ada berapa karyawan yang mungkin terpilih begitu. Ya. Jadi nanti sampelnya kan yang terpilih itu bisa jadi X1, X2 dengan X3. Bisa juga X1, X2 dengan X4. Kalau menggunakan rumus kombinasi sih, jadi nantinya 5 kombinasi 3. Itu 5 kombinasi 3 itu 5 faktorial. 5 faktorial dibagi sini. Banyak sampel. 5 kombinasi 3. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 kali 4 kalikan 3 faktorial. 3 faktorial dikali 2 faktorial itu kan 2. Nah, hasilnya sama dengan
Ini kan dicoret, 3 faktorial dengan 3 faktorialnya 5 kali 4, 20, 20 bagi 2, jadinya ada 10. Ada 10 macam sampel yang kemungkinan terpilih. Yang pertama ya, yang terpilihnya itu orang yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian orang pertama, orang kedua, dan orang keempat. X2, X5, X1, X3, dengan X4, kemudian X1, X3, X5, lalu X1, X4, X5. Ini baru 6, 4 lagi berarti X2, X3, X4. Kita buat urutan aja, X2, X3, X5, 2 lagi, apa yang belum ini? X2, X4, X5. Nah, yang terakhir X3, X4, X5. Jadi pas semuanya ada 10. Sekarang kita tinggal cari rata-ratanya. Nah, cari rata-rata. Ininya Ibu hapus dulu. Ini biasanya mengerjakan sendiri nih mahasiswa kalau di kelas. Ya. Jadi untuk sampel yang pertama, kita nyari rata-ratanya. Rata-rata untuk sampel yang pertama. Kita lihat datanya lagi ya. Nah, ini kan X1, X2, X3. X1-nya itu 5. Kemudian X2-nya itu 3, ditambah X3-nya itu 4. Nah, ini dibagi dengan 3. Nanti coba dihitung ya, berapa nilai rata-ratanya. Nah, kemudian X2-nya. X2-nya itu, ini kan X1, X2, X4. X1-nya 5, ditambah X2-nya itu 3, X4-nya 6. Dibagi dengan 3. Kemudian nyari X3 ya. Pak Nabi. Ibu lagi ngajar soalnya. Ya, sok dulu bentar. X1-nya berapa ini? X1-nya itu 5, X2-nya 3. Lagi musim hujan ini. Dan suara batuk itu lebih ditakuti kan sekarang orang mikirnya corona. X5-nya 7 ya. Lima tambah 3 tambah 7,
dibagi 3. Nah, ini hitung. Coba bantu ngitungnya nanti. Kemudian yang X4, X1-nya itu 5, X3-nya itu tadi berapa? X3 tuh 4 ya. 4, X4-nya 4 itu 6. Nah, dibagi dengan 3. X5, ini memang harus begini, harus mau menghitungnya. X1-nya 5, X3 itu 4, X5-nya 7, dibagi 3. Kemudian ini rata-rata untuk sampel yang ke-6, ini kan X1. X1 itu kan angkanya 5. X4 angkanya itu 6. Nanti lihat lagi di soalnya ya. 6. Kemudian X5 angkanya 7. Ini dibagi 3. Lalu rata-rata sampel ke-7. X2 itu berapa tadi? 3 ya. 3 ditambah X3-nya 4, X4-nya 6. Dibagi 3. Lalu X8 rata-rata sampel yang ke-8, X2 itu 3, X3-nya 4, X5 itu 7. Nah, 2 lagi nih selesai. X2 3, X4-nya itu 6, X5-nya 7 dibagi dengan 3. Terakhir X10, X3 itu berapa tadi tuh? 4 ditambah 6 ditambah 7 dibagi 3. Hitung. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 7, 17. 17 dibagi 3, berapa ini? 15 bagi 3 aja 5 ya, 5,67. Kemudian 3 tambah 6, 9, 9 tambah 7, 16, 16 bagi 3, 5,33. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 7, 14, 14 bagi 3, sama aja dengan 12 bagi 3 kan, 4, sisanya 2, 2-nya berarti 67, ini 10 tambah 3, 13, 4,33 ya. Nanti kalau ada yang salah, sampaikan aja. 11 tambah 7, 18, 18 bagi 3, ini mah pas 6, 9, 16, 16 bagi 3, ini 5 pas. 8 tambah 7, 15 bagi 3, 5. Kemudian ini gambarnya 8 tambah 4, 12, 12 bagi 3, 4. 8 tambah 6, 14, 14 bagi 3, 4,67. Azan dulu sebentar. Dengerin azan. Kita lanjutkan lagi.
Nah, ini kita dapatkan angka-angkanya. Yang ditanyakan itu pertama mu ya. Alhamdulillah. Yang ditanyakan adalah mu, kemudian mu x varian dengan simpangan baku dari x. Dan rumus mu itu sama dengan 1/n sigma dari xi. I-nya itu mulai dari 1 sampai n. Ini kan datanya ada 5 ya. Berarti 1/5. Tadi itu x1-nya itu datanya adalah 5, kemudian x2-nya itu 3, x3-nya 4, x4-nya 6, x5-nya 7. Berarti 1/5 dikali 5 tambah 3, 8 tambah 10, 18 tambah 7, 25 ya. 25 dibagi 5 itu berarti hasilnya adalah 5. Mu-nya sama dengan kemudian mu x bar. Nah, ini berarti 1/n. 1/n sigma I-nya dari mulai 1 sampai 10 karena kan tadi x bar-nya ada 10 ya. X bar I sama dengan 1/10 Nah, hasil yang tadi tuh X1 barnya itu 4, tadi tuh 4,67 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5,33. Kalian itu sambil ngitung sendiri saja ya. Ditambah 6 buat catatannya maksudnya. 4,33 ditambah 4,67 ditambah 5,33 ditambah 5,67 sama dengan 1/10 dikali. Nah, kita cari yang genap-genap dulu ya. Dan 4 ditambah 5 9 tambah 5 14 tambah 6 20. Ini 20. Nah, sekarang tinggal yang ininya nih. 4,67 dengan 5,33 itu jadi pas 10. 4,33 dengan 4,67 itu 10 tambah 9, 19. 5,33 dengan 5,67 itu 11. 11 tambah 19, 30 ya. Nah, jadi 1/10 dikalikan 50 sama dengan 5. Kita lihat ininya. Mu X itu sama nilainya 5. Jadi rata-rata sampel maupun rata-rata yang
Sinya kan kita menghitung variannya. Ibu maaf, Ya, motong Bu. Share-nya masih di page. Lihat, jelasin. ya, Maaf Ibu, makasih. ya nggak apa-apa. Nggak bilang dari tadi. Ibu pikir sama-sama Word masih bisa, nggak perlu share screen lagi. Bilang dari tadi padahal mah. Kita mencari new, kemudian new X bar, varian, kemudian simpangan baku dari X. Rumusnya mah sama. Rumusnya sama ini ya, 1/n, gitu kan. Bedanya kalau ini data dari plasma dan sampel. Sampelnya kemungkinan sampelnya itu ada 10, kan distribusi sampling ini. Nah, ini popnya. Kalau yang sampling juga ini sama, hasilnya adalah 5 gitu. Nanti tinggal hitung, punya catatan sendiri lah. Nah, kemudian varian itu rumusnya 1/n ya. Nah, harus tulis sigmanya. Sigma X dikurangi kan I-nya mulai sampai 5. X mu kuadrat. Berarti 1/5 dikali X1 tuh tadi tuh 5, rata-ratanya kan 5, dikuadratkan ditambah X2 itu 3 ya. 3 rata dikuadratkan, X3-nya itu 4, X4-nya 6, dengan rata-rata 5, ini terakhir X5-nya itu 7. Hitung sekarang. Ini kan 3 kurangi 5 min 2 dikuadratkan 4. 4 kurangi 5 min 1 dikuadratkan 1. Ini juga 1. Ini 2 dikuadratkan 4. Sama dengan 1, 5, 5 tambah 5, 10. Sama dengan 2. Ya. Jadi sigmanya berarti kan sama dengan akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4. Oke. Tinggal varian. Misalnya nih pertanyaannya. Bukan aku yang ditanyakan. Nah, varian dari distribusi X bar ini harus menuliskan ya. Saya sama tadi 1/n sigma. Nah, ininya cuma X bar ya di sini itu. Mu X bar dikuadratkan
I-nya mulai 1 sampai dikali angkanya 4 ya. 4 dikurangi 5 kuadrat kita 7 6 dikurangi 5 ditambah dikurangi 5 aku nggak tulis semua ya sampai dengan yang terakhir itu 5,67 dikurangi 5 dalam kurung kuadrat sama dengan nanti 1/10 ya 4 kurangi 5 kan min 1 dikuadratkan itu 1 ini minus 0,33 dikuadratkan itu 0,109 ini 0 ini ditambah terus ya coba saja dihitung 5,67 kurangi 5 itu 0 dikuadratkan itu hasilnya 0,449 angkanya itu ketemunya itu kok kalau nggak 0,33 ya 0,67 1 atau 0 jadi nggak perlu ngitung lagi sudah ada di sini di 3,3 ini jadi hasilnya adalah 3,3 dibagi 10 0,33 nah kalau untuk varian ini terjadi perbedaan ini bukan gitu bukan jadi yang lewat R dan 0 dihitung ini berapa nah jadi kalau kita lihat kalau berdasarkan rata-rata parameter maupun yang sampel itu sama menghasilkan nilai 5 tetapi kalau untuk varian populasi itu 2 sedangkan 3 jadi lebih bervariasi data pada parameter itu untuk yang sampling kita lanjutkan lagi ke yang PowerPoint ya nah dalil batas memusnahkan dengan ukuran N dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, distribusi dari rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi probabilitas normal untuk ukuran sampel. Kita contoh dulu berarti. Suatu menghitung uang badan ini kenapa dihitung rata berat badan di sebuah pesawat bukan karena isi tetapi dengan pesawat kalau truk mobil dan kapasitas kan terbang kan nggak bisa gitu adanya di udara melebihi dari kapasitas nanti bahaya begitu kan kalau mobil truk mungkin masih bisa mogok
bawah bawah berat penumpang akan melebihi 25 pon. Itu 1 kilogramnya 70,5 kilogram. Apabila jadi rata-rata berat badan penumpangnya itu akan lebih dari 155 pon. Kalau semua tempat duduk yang jumlahnya 81 itu penuh, artinya semua ada kan kita dengan itu. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa 50 kalau nggak nyampe 155 gitu kan, berat badan sebenarnya itu 150 pon dengan simpangan baku 21 pon. Nah, sini pertanyaannya hitung syarat dan 55 pon. Nah, ini kan bisa didekati dalil lintas membral ini. Jadi bahwasanya distribusi rata-rata sampel itu mengikuti distribusi normal. Nah, caranya sama seperti yang di materi yang sebelumnya. Rasanya X bar gitu kan. Kan ini kita ketahui dulu, X-nya itu adalah 155. Gitu. Nah, nanti rumusnya Z sama dengan X dikurangi mu per sigma dibagi dengan akar. Berarti X barnya itu 155, mu-nya tuh yang tadi pendapat orang itu ya, 150 dibagi dengan sigma. Sigmanya itu tadi 21, akar N-nya akar 81. Berarti 5 dibagi akar 81-nya itu 9 ya. 9 per 21. Sama dengan, ini kita coret, 9-nya dibagi 3, 21 dibagi 3, 15, 15 per 7. 2, 4, begitu 2, sisa 10, 1, 7, 4, 2,14. Jadi nilai Z-nya sama dengan pertanyaan peluang Z lebih besar dari 2,14. Nanti kita lihat nih, hitung di tabel lagi ya, kayak kemarin
Itu kan Z, kalau digambarkan itu kan begini, ininya 2,14, berarti ini 2,5 dikurangi 2,14-nya lihat di tabel 0,4838. Ketemu hasilnya 0,0162. Jadi peluangnya itu akan ditemukan bahwa rata-rata berat badan penumpangnya lebih dari 155 pon itu sebesar 0,0162. Kalau dikalikan 100% itu berarti hanya 1,6% penumpang yang berat badannya gitu kan lebih dari 155 pon. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke statistik induktif. Ya, jadi kan sebelumnya kita belajar statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu dia hanya memotret bagaimana kondisi populasi ya, mencari rata-rata begitu. Nah, ini statistik induktif. Nah, kalau statistik induktif itu adalah pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter gitu kan, yang dihitung berdasarkan populasi gitu. Jadi gini, mengambil kesimpulan tentang nilai yang ada di populasi tetapi berdasarkan hasil perhitungan sampel. Sehingga kesimpulan tersebut bisa benar, bisa juga salah, bergantung pada ada tidaknya kesalahan dalam penarikan sampel. Ya. Jadi statistik induktif itu kita menghitung sampel, tetapi kesimpulan atau data yang atau hasil perhitungan yang kita peroleh dari sampel itu untuk kita tetapkan pada populasi gitu. Nah, bisa jadi hasil perhitungan dari sampel itu benar, bisa juga salah gitu. Ya, bergantung bagaimana menarik sampelnya. Jadi kalau misalkan tadi ingin mengetahui bagaimana kebiasaan merokok begitu ya. Kemudian yang ditanyanya itu sampelnya gitu. Mahasiswa kedokteran ya nanti salah gitu karena kebanyakan nggak merokok gitu. Kan itu kan kesalahan dalam penarikan sampel. Nah, tapi kalau misalnya ngambil sampelnya hanya dari mahasiswa mana yang lebih suka ngerokok teh, FISIP atau ekonomi? Misalkan begitu ya. Jadi kesalahan dalam penarikan sampel juga begitu. Misalkan pengunjung di sebuah supermarket. Nah, kita milih orangnya harusnya itu kan setiap 15 menit yang datang ke lokasi kita tanya. Nah, ini mah nggak acak begitu ya. Tetapi yang kita suka aja, kelihatannya ibunya belanjanya banyak begitu. Yang belanjanya banyak saja yang ditanya. Ini kan berarti kan kesalahan dalam penarikan sampel. Nanti hasil perhitungan dari sampelnya itu tidak akan memberikan gambaran mengenai populasi. Jadi begitu. Ya. Ingin nanyain tentang keaktifan mahasiswa, nanyanya hanya yang di BEM, misalnya anggota BEM, anggota ekskul. Yang tidak aktif ya tidak ditanya, ini juga kan salah ya. Jadi kan sampel itu tadi harus mewakili. Kalau penarikan sampelnya keliru, nanti perhitungan sampel tidak bisa mewakili perhitungan yang ada di dalam parameter. Begitu. Nah, statistik induktif itu nanti ada dua. Ada berkaitan dengan pendugaan, ya, ada berkaitan dengan pengujian hipotesis. Nah, pendugaan itu berarti menduga. Kan tadi ada nilai rata-rata, ada nilai varian, simpangan baku, nilai proporsi. Nah, pendugaan itu berarti kita menduga nilai parameter berdasarkan data yang ada pada sampel. Pendugaan ini bisa tunggal, bisa juga interval. Kalau pendugaan tunggal itu misalnya
oh rata-rata pengeluaran per bulan masyarakat Cirebon itu 3 juta. Nah, itu berarti tunggal. Tapi kalau pendugaan interval itu rata-rata masyarakat Cirebon per bulan itu antara 2,5 juta sampai 3,5 juta. Nah, itu berarti interval itu. Ada selang nilainya begitu. Nah, pendugaan interval ini lebih akurat dibandingkan pendugaan tunggal karena dia ada di dalam selang tertentu ya. Kalau pendugaan tunggal kan hanya satu nilainya, kalau interval kan antara sekian sampai sekian. Nanti di pertemuan minggu depan lah, nggak perlu sekarang ya, kita akan pendugaan tunggal dan interval untuk rata-rata, proporsi dan juga varian. Kalau proporsi itu kan persentase ya. Nah, kemudian pengujian hipotesis. Jadi diuji hipotesisnya, hipotesis kan dugaan sementara. Betul tidak gitu kan, misalkan bahwa rata-rata produksi beras masyarakat Cirebon itu adalah misalnya per bulan sebesar 500 ton begitu. Nah, ini diuji dulu hipotesis ini. Ya. Ataukah kemudian setelah ada perlakuan tertentu, misalnya setelah ada pemberian pupuk, apakah populasi rata-rata produksi berasnya itu jadi meningkat ataukah tidak? Nah, itu nanti diuji ujian hipotesis. Artinya tidak bisa bilang iya hasil produksinya meningkat gitu, atau iya betul bahwa rata-ratanya sekian, tanpa adanya pengujian terlebih dahulu. Jadi akan dilakukan dulu pengujian hipotesis, baru setelah itu kita bisa menjawab ya bahwa misalnya rata-rata per bulannya produksi pertaniannya sekian. Ini juga nanti akan sama ya, pengujian hipotesis untuk rata-rata, proporsi, dan juga varian. Ini di pertemuan yang berbeda lagi. Jadi nanti pertemuan minggu depan kita tentang teori pendugaan, minggu depannya lagi tentang pengujian hipotesis. Ini sepertinya 2 pertemuan nih, pengujian. Kita nggak buru-buru lah, nggak dikejar-kejar. Yang penting ya bisa difahami lah insya Allah. Itu saja dulu ya pertemuan sekarang. Videonya masih ditutup. Jadi nggak apa-apa lah, materinya sedikit juga gitu. Ada yang belum bisa? Oh iya, tadi Gilang, Ibu nggak lihat chatnya gitu. Kalau udah share screen lihatnya di situ ya. Nanti itu aja, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa bilang langsung ke Ibu, nggak apa-apa kok. Itu saja dulu ya dari Ibu. Terus jaga kesehatannya. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.